103,2 FM Science Radio. Masih bersama Eva, Nita, Naura, dan juga Oi di Science with kita. Hai semua, apa kabar? Masih pada sehat kan hari ini? masih pada semangat juga kan? Pasti harus tetap semangat dong, karena kali ini kita bakal nemenin kalian buat belajar gelombang radio. Yuk kita simak bareng-bareng. Gelombang radio. Ini adalah bentuk-bentuk dari gelombang radio. Karakter unik gelombang radio. Yang pertama, gelombang radio merambat melalui atmosfer. Yang kedua, kecepatannya di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya. Yang ketiga, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Yang keempat, perambatannya tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang hampa. Yang kelima, arah perambatannya tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Yang keenam, dapat mengalami polarisasi karena gelombang radio merupakan gelombang transversal. Nah, sekarang tentang ragam gelombang radio. Yang pertama, berdasarkan frekuensinya, gelombang radio sendiri dibagi menjadi 8. Mulai dari very low frekuensi dengan frekuensi kurang dari 30 kHz sampai extremely high frekuensi yang memiliki frekuensi 30-300 kHz. Yang kedua, berdasarkan perambatannya. Di sini, gelombang radio dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada gelombang tanah. Gelombang ini perambatannya mengikuti permukaan bumi atau tanah. Frekuensinya kurang dari 3 MHz. Yang kedua, gelombang ruang. Gelombang ini perambatannya dari antena pemancar ke antena penerima melalui ruang bebas. Gelombang ini memiliki frekuensi lebih dari 3 MHz. Yang ketiga, ada gelombang angkasa. Gelombang ini merambat langsung ke atas bumi ke dalam atmosfer. Frekuensinya lebih dari 300 MHz. Yang ketiga, gelombang radio juga dibagi berdasarkan panjang gelombangnya. Yang pertama, gelombang panjang. Gelombang ini memiliki sinyal yang panjang sehingga mampu menjangkau area yang sangat luas. Kerugiannya, memerlukan daya listrik yang sangat besar dan mahal dalam operasionalnya. Yang kedua, gelombang pendek. Gelombang ini menggunakan udara sebagai mediator dan juga dapat menjangkau wilayah yang luas. Tetapi kerugiannya, karena melalui udara, ada banyak gangguan dari matahari, cuaca, udara, halilintar, dan yang lainnya. Yang terakhir, ada gelombang medium. Gelombang ini menggunakan permukaan bumi sebagai mediatornya. Gelombang ini yang biasanya digunakan di stasiun radio. Kerugiannya, tanah menyerap gelombang ini lebih banyak daripada udara, sehingga jarak jangkauan gelombang ini lebih sempit daripada gelombang lainnya. Yuk kita bahas apa aja sih manfaat dari penggunaan gelombang radio. Inilah beberapa contoh pemanfaatan gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada radio. Selanjutnya ada televisi, radar, Wi-Fi, dan yang terakhir ada ponsel. Nah, kali ini aku akan membahas tentang apa saja sih dampak penggunaan gelombang radio. Gelombang radio juga memiliki dampak buruk, terutama bagi kesehatan orang yang terpapar dalam jangka waktu yang panjang. Yuk kita bahas apa saja sih dampaknya.
Yang pertama ada menyebabkan katarak, lalu kulit menjadi hitam, menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Dapat menyebabkan kanker, menurunkan kekebalan tubuh, dan yang paling parah dapat menyebabkan kerusakan otak. Cara pencegahan dampak negatif gelombang radio. Yang pertama, jauhkan ponsel dan benda elektronik lainnya ketika tidak digunakan. Yang kedua, hindari meletakkan barang elektronik seperti ponsel di saku celana atau di saku baju. Yang ketiga, gunakan headset berkabel saat menelpon. Yang keempat, hindari penggunaan ponsel saat sinyal sedang lemah. Yang kelima, jangan terlalu lama menatap layar televisi, layar telepon, layar laptop, dan layar elektronik lain yang dapat memancarkan cahaya. Ya, gak kerasa udah selesai nih materinya. Gimana untuk kalian? Terima kasih buat kalian yang udah dengerin kita siaran hari ini. Dan sekarang waktunya kita pamit undur diri. Kalau kalian punya masukan, boleh ditulis di kolom komentar loh. See you!